Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Mbak Yuliana. Hari ini kita akan belajar tentang IPA, yaitu tentang gaya. Oke, kita masuk gaya. Gaya itu apa sih? Gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda mengalami perubahan gerak atau posisi. Nah, contoh gaya tarikan itu apa? Misalkan mengangkat meja, mengangkat ember. Sedangkan yang merupakan dorongan itu adalah misalkan mendorong mobil, menendang bola, dan lain-lainnya. Gaya dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda. Jadi semakin kuat menarik ketapel, maka semakin jauh kerikil yang terlontarkan. Terus untuk pengaruh yang kedua, besar kecilnya gaya gesekan. Jadi misalkan kalau kita naik sepeda di jalan yang beraspal, itu akan lebih mudah bergerak dibandingkan dengan jalan yang berbatuan. Selanjutnya kita akan masuk ke macam-macam gaya. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot apa toh? Gaya otot itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh gerakan otot manusia atau hewan untuk menggerakkan suatu benda. Contohnya boleh dilihat seperti gambar ini. Ini merupakan misalkan kita melakukan tarik tambang. Terus yang kedua kita mendorong meja. Terus yang keempat adalah kuda menarik pedati. Terus yang keempat adalah mendorong jangka. Terus gaya yang kedua. Gaya yang kedua adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan oleh meregangnya benda-benda atau benda-benda elastis yang terlentur. Contohnya, misalkan kita saat bermain ketapel atau saat kita bermain pir. Yang ketiga adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan dua benda yang saling bersentuhan. Misalkan saat kita mengendarai sepeda, maka ban nanti akan bergesekan dengan lantai atau jalan. Terus yang kedua, saat kita mendorong mungkin bisa lemari atau kardus di atasnya lantai, maka nanti kardus atau lemarinya akan bergesekan dengan bagian lantainya. Gaya yang keempat adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Misalkan kalau dalam kehidupan sehari-hari, gaya magnet itu bisa pada pintu kulkas. Pintu kulkas ini ada gaya magnetnya sehingga bisa membuka dan menutup dengan sendirinya. Terus yang kedua, misalkan kita menggunakan magnet untuk mencari paku-paku di pinggir jalan, itu juga bisa. Gaya yang kelima adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu apa? Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi terhadap suatu benda. Dengan demikian, benda-benda yang dilempar akan selalu jatuh akibat adanya gaya gravitasi. Contohnya bisa dilihat seperti ini. Ini ada buah, pasti akan jatuh ke bawah, tidak mungkin jatuhnya ke atas ya. Gaya yang ke-6 yaitu adalah gaya mesin. Gaya mesin itu apa? Gaya mesin itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh mesin. Contohnya, misalkan gaya mesin itu bisa pada bulldozer, kan menggunakan gaya mesin. Terus misalkan naik motor, kita pasti menggunakan gaya mesinnya motor. Yang terakhir adalah gaya listrik statis. Gaya listrik statis adalah
gaya ketidakseimbangan antara muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita memotong kertas kecil-kecil, kemudian kita mengambil penggaris yang nanti akan diusapkan di rambut, kemudian nanti didekatkan pada potongan kertas kecil, maka akan terjadinya listrik statis. Selanjutnya, kita akan belajar pengaruh gaya terhadap benda. Pengaruh gaya terhadap benda itu nanti ada 3. Yang pertama yaitu gaya dapat merubah bentuk benda. Nah, gaya nanti bisa merubah bentuk benda jika benda yang dimaksud adalah benda yang umumnya merupakan benda padat. Contohnya seperti apa? Nah, seperti ini. Misalkan kita mau membuat gerabah atau membuat sejenis untuk kerajinan, bisa menggunakan tanah liat yang awalnya padat kemudian dibentuk-bentuk sehingga membentuk gerabah. Terus yang kedua, kita bisa menggunakan plastisin atau malam, nanti bisa dibentuk-bentuk, bisa membentuk buah, mobil, robot, dan lain-lainnya. Gaya pada benda diam. Gaya mengaruhi benda diam. Yang semulanya diam dapat bergerak karena diberi gaya, maka benda tersebut nanti akan berpindah. Contohnya, nah, saat kita menendang bola, awalnya bola itu diam. Setelah kita beri gaya, dia akan bergerak pindah posisi. Maka itu disebut merupakan gaya yang dapat merubah benda diam. Yang ketiga, gaya pada benda bergerak. Misalkan gaya pada benda bergerak ini nanti itu dapat mempengaruhi benda yang bergerak. Jadi benda yang mungkin awalnya semula bergerak dapat menjadi diam atau bahkan bisa lebih cepat dan berubah arah. Contohnya misalkan ini, saat bus sekolah dia melaju dalam keadaan kencang, terus tiba-tiba ada ya anak yang mau naik bis, kemudian dia menyetopnya, lalu dia tiba-tiba berhenti. Itu merupakan gaya yang dipengaruhi sama benda yang bergerak. Oke adik-adik, ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak ada, maka kita sudah ya untuk materi tentang gaya. Kalau gitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.